Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Rizka. Saya dari 11 PPRD 1. Di video ini saya akan menjelaskan itu prompt AI. Apa itu prompting AI? Prompting AI adalah seni memberikan instruksi atau masukan kepada model AI agar menghasilkan respon yang sesuai dengan kebutuhan kita. AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, atau Copilot dapat membantu dalam berbagai tugas, mulai dari menulis teks hingga menghasilkan gambar atau kode. Namun, kualitas hasil yang diberikan oleh AI sangat bergantung pada bagaimana prompt tersebut dirancang. Mengapa prompting AI penting? Prompting AI bukan hanya sekedar mengetik permintaan ke dalam kotak chat dan menunggu jawaban. Ada beberapa alasan mengapa keterampilan ini sangat berharga. Yang kesatu, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, menghemat waktu. Dan yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana AI memproses prompt? Sangat Anda mengetik sebuah prompt, AI menggunakan model berbasis machine learning yang telah dilatih dengan berbagai data. AI kemudian mencoba memahami maksud dari prompt tersebut dengan cara yang kesatu, menganalisis kata-kata dalam prompt. AI memecahkan teks yang diberikan ke dalam token-token kecil dan memahami konteksnya. Yang kedua, mencocokkan dengan pola yang telah dipelajari. Model AI membandingkan input dengan miliaran contoh yang pernah dipelajari. Yang ketiga, memprediksi hasil yang paling mungkin. AI menghasilkan respon berdasarkan probabilitas kata atau kalimat yang paling relevan. Contoh pengguna prompting AI. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat beberapa contoh pengguna prompting AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesatu, digital marketing. Seseorang marketing ingin membuat caption menarik untuk media sosial. Ia bisa menggunakan AI dengan prompt berikut. Contohnya, buatkan saya caption Instagram yang menarik untuk produk skincare berbahan alami dengan nada santai dan friendly. Hasilnya, kulit sehat mulai dari bahan alami, temukan rahasia glowing dengan skincare berbasis herbal. Siap tampil percaya diri. Dan yang kedua, programming. Seorang developer ingin AI membantunya menulis komponen React sederhana di Next.js. Buatkan komponen React untuk Next.js yang menampilkan daftar produk dalam bentuk kartu grid. Bab 2. Teknik dasar dalam prompting AI. Jenis-jenis prompt dan cara menggunakannya. Tidak semua prompt bekerja dengan cara yang sama. Berikut beberapa jenis prompt yang umum digunakan. Yang satu, prompt instruksi langsung atau direct instruksi prompt. Prompt ini memberikan instruksi yang jelas dan langsung kepada AI. Contoh yang salah, ceritakan pendek tentang pertualangan. Kurang spesifik. Nah, yang benar, buat cerita pendek 300 kata tentang seorang anak yang menemukan portal ke dunia lain di hutan belakang rumahnya. Prompt yang lebih spesifik akan menghasilkan output yang lebih sesuai dengan ekspektasi. Prompt berbasis contoh. Prompt ini memberikan contoh dalam instruksi untuk membantu AI memahami format atau gaya yang diinginkan. Contoh yang salah, buat caption Instagram tentang kopi. Yang benar, buat caption Instagram tentang kopi dengan gaya seperti ini. Pagi yang sempurna dimulai dengan aroma kopi yang menggoda. Yang ketiga, prompt berbasis peran. Dalam jenis prompt ini, AI yang diberikan peran tertentu untuk menghasilkan respon sesuai konteks yang diinginkan. Contoh yang salah, jelaskan Next.js. Yang benar, sebagai metode pemrograman, jelaskan Next.js kepada pemula dalam 5 poin utama. Prompt step by step. Teknik ini memecahkan tugas yang kompleks menjadi beberapa langkah, membuat AI memberikan jawaban yang lebih akurat. Contoh yang salah, hitung berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi lantai berukuran 5x4 meter dengan ubin 20x20 cm.
Yang benar, hitung berapa banyak ubin 20 x 20 cm yang diperlukan untuk menutupi lantai berukuran 5 x 4 meter. Jawab dengan langkah-langkah perhitungan yang jelas. Struktur POM yang efektif. Agar AI memberikan respon yang optimal, POM harus disusun dengan struktur yang baik. Berikut beberapa komponen penting. Yang ke-1, konteks. Jelas situasi atau latar belakang yang diperlukan. Yang kedua, instruksi jelas. Berikan perintah yang langsung dengan spesifik. Yang ketiga, batasan atau format. Tentukan panjang gaya bahasa atau format output. Yang keempat, contoh atau jika perlu. Berikan referensi jika ingin respon dalam format tertentu. Contoh form efektif untuk digital marketing. Tulis caption Instagram untuk produk skincare berbahan alami, gunakan gaya bahasa santai dan ajak audiens berinteraksi panjang maksimal 150 karakter. Contoh POM efektif untuk programming. Buat fungsi JavaScript bernama format tanggal yang menerima input berupa string tanggal dalam format YYY, strip MM, strip DD, dan mengembalikannya dalam format DD MM YYY. Interaksi dan refinement mengoptimalkan hasil POM. Seringkali POM pertama yang kita buat belum menghasilkan jawaban yang diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu memerlukan interaksi dan refinement untuk memperbaiki hasilnya. Yang ke-1, mengevaluasi hasil AI. Setelah mendapatkan output dari AI, tanyakan yang ke-1, apakah jawaban sudah sesuai dengan yang diinginkan? Yang kedua, apakah output masih terlalu umum untuk atau kurang detail? Yang ketiga, apakah ada bagian yang perlu disesuaikan? Yang kedua, memperbaiki POM dengan refinement. Jika hasil belum sesuai, coba lakukan perubahan dengan pendekatan berikut. Yang ke-1, tambahkan detail spesifik. Yang salah, jelaskan JavaScript. Yang benar, jelaskan JavaScript dalam 5 poin utama untuk pemula. Yang kedua, berikan batasan format atau panjang. Yang salah, tulis artikel tentang SEO. Yang kedua, tuliskan artikel 500 kata tentang dasar-dasar SEO, termasuk on-page atau off-page SEO. Yang ketiga, gunakan contoh atau referensi. Yang salah, buat slogan untuk brand pakaian. Yang benar, buat 3 slogan untuk brand pakaian sweater yang memiliki tema keberanian dan kebebasan. Dengan pendekatan ini, hasil yang diberikan oleh AI akan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bab 3. Evaluasi dan perbaikan POM. Yang ke-1, bagaimana menilai kualitas POM? Agar sebuah POM dikatakan efektif, ada beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasilnya. Revelasi dan kapetan jawaban. Yang ke-1, apakah jawaban yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan? Yang kedua, apakah AI memahami maksud dari POM dengan benar? Yang ketiga, apakah informasi yang diberikan lengkap dan tidak menyimpang dari permintaan? Spesifisitas dan detail. Yang ke-1, apakah output terlalu umum atau sudah cukup spesifik? Yang kedua, apakah perlu menambahkan batasan dalam POM seperti format atau panjang jawaban? Konsisten dan reproduksibilitas. Yang ke-1, jika POM yang sama digunakan berulang kali, apakah hasil tetap konsisten? Yang kedua, jika tidak, apakah ada cara untuk membuat POM lebih stabil dan dapat diprediksi? 2. Meningkatkan POM, teknik eksperimen dan perbandingan. Jika hasil AI belum memuaskan, kita bisa melakukan eksperimen dengan mengubah POM sedikit demi sedikit. Berikut beberapa tekniknya. Yang ke-1, teknik variasi POM. Coba buat beberapa versi POM dan bandingkan hasilnya. Contoh untuk digital marketing. Yang versi 1, buatkan deskripsi produk untuk smartwatch terbaru. Yang kedua, versi 2, buatkan deskripsi produk smartwatch dengan fitur deteksi kesehatan, gaya bahasa persuasif, panjang maksimal 100 kata.
Hasil versi kedua akan lebih sesuai dengan kebutuhan yang dibanding versi pertama. Yang kedua, teknik chain of thoughts. Berikan instruksi kepada AI untuk menjelaskan proses berpikir sebelum memberikan jawaban. Yang ketiga, teknik webshoot formatting. Berikan beberapa contoh sebelum meminta AI menghasilkan output. 3 kesalahan umum dalam formatting dan cara menghindarinya. Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam membuat plot dan cara mengatasinya. Yang ke-1, plot yang terlalu umum. Yang kedua, tidak menyediakan konteks. Yang ketiga, terlalu banyak informasi dalam satu plot. Bab 4. Formatting AI untuk programming. Yang ke-1, menggunakan AI untuk menulis kode JavaScript. Saat menuliskan kode, kita sering membutuhkan bantuan dalam menghasilkan fungsi atau snippet yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan formatting yang efektif, AI bisa menghasilkan kode yang lebih relevan dan efisien. Elemen penting dalam plot untuk kode JavaScript. Yang ke-1, konteks. Itu jelas yang ingin dilakukan. Yang kedua, spesifikasi adalah tentukan parameter, format, output, dan batasan lain. Prompting AI untuk debugging dan optimasi kode. AI juga bisa membantu menemukan kesalahan dalam kode dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga, membangun komponen Next.js dengan bantuan AI. Next.js adalah framework yang populer untuk pengembangan aplikasi web. Dengan AI, kita bisa mempercepat pembuatan komponen dan halaman. Bab 5. Teknik lanjutan dalam formatting AI. Yang ke-1, webshoot dan zero-shoot formatting. Apa itu webshoot dan zero-shoot? Saat kita berbicara dengan AI, kita bisa langsung meminta sesuatu atau zero-shoot formatting, atau kita bisa memberikan beberapa contoh terlebih dahulu agar AI lebih memahami pola yang kita inginkan, atau webshoot formatting. Chain of thoughts formatting. Apa itu chain of thoughts atau code? Teknik ini meminta AI berpikir langkah demi langkah sehingga hasilnya lebih akurat dan masuk akal. Yang kedua, role basic formatting. Apa itu role basic formatting? Teknik ini meminta AI berperan sebagai seseorang dengan keahlian tertentu. Bab ke-6, etika dan batasan dalam formatting AI. Yang ke-1, etika dalam formatting AI. Saat menggunakan AI, kita langsung bertanya. Yang ke-1, apakah hasilnya benar dan tidak menyesatkan? Yang kedua, apakah AI digunakan untuk kebaikan bukan merugikan orang lain? Yang ketiga, apakah AI menghormati privasi dan hak cipta? Yang kedua, bias dalam AI dan cara menghindarinya. AI belajar dari data yang ada di internet, tetapi data tersebut bisa memiliki bias. Ini berarti AI bisa memberikan jawaban yang condong ke satu arah dan tidak objektif. Yang kedua, batasan AI yang perlu diketahui. Meskipun AI sangat canggih, ia bukan manusia dan memiliki keterbatasan. Yang ke-1, AI tidak selalu benar. Yang kedua, AI bisa memberikan jawaban yang salah atau kurang akurat, terutama untuk informasi terbaru. Yang ketiga, AI tidak memiliki kreativitas asli. Yang keempat, AI hanya menggabungkan informasi yang sudah ada, jadi ia tidak benar-benar berpikir seperti manusia. Yang kelima, AI tidak bisa memahami emosi. Yang keenam, jika tidak meminta AI menulis pesan motivasi, ia hanya menyusun kata-kata berdasarkan pola, bukan dari perasaan yang nyata.